Pernah kebayang nggak sih kalau sawah yang kita lihat sehari-hari itu ternyata bisa jadi pahlawan buat iklim kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah inovasi super keren dari Indonesia bernama Biotron, yang katanya bisa mewujudkan hal itu. Coba deh kita bayangin sejenak, gimana kalau ladang dan sawah kita bukannya jadi biang kerok masalah iklim, tapi malah jadi bagian penting dari solusinya. Pertanyaan inilah yang jadi gerbang kita buat ngebahas topik ini lebih dalam. Oke, tapi sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus kenalan dulu nih sama masalah utamanya. Yuk kita lihat gimana caranya pertanian modern yang sering nggak kita sadari ternyata jadi salah satu pemain besar dalam emisi gas rumah kaca. Ya kan? Kalau ngomongin polusi, pikiran kita pasti langsung ke asap pabrik, knalpot mobil. Tapi tahu nggak sih, diam-diam aktivitas di sawah, mulai dari cara kita mupuk sampai ngurusin limbahnya, ternyata ngelepasin gas-gas berbahaya yang bikin bumi makin panas. Dan skalanya itu, wah, masif banget. Jadi ini dia nih 3 biang keladi utamanya. Pertama ada karbon dioksida alias CO2, terus ada metana, CH4, yang banyak datang dari sawah yang digenangi air sama kotoran ternak. Dan yang terakhir, dinitrogen oksida atau N2O. Namanya mungkin agak asing, tapi gas ini kekuatannya luar biasa buat merangkap panas, dan ini muncul karena kita sering boros pakai pupuk nitrogen. Ketiga inilah tantangan utamanya. Oke, setelah kenalan sama penjahatnya, sekarang waktunya kita ketemu sama pahlawannya. Sebuah inovasi asli Indonesia yang dirancang khusus buat menaklukkan ketiga gas rumah kaca tadi. Jadi, apa sih Biotron itu? Namanya singkatan dari Biochar 3-in-1. Gampangnya gini, ini tuh semacam suplemen super buat tanah. Dan catat ya, ini bukan sekedar pupuk biasa. Ini adalah sebuah sistem lengkap yang bekerja buat menyembuhkan tanah, sekaligus mengurangi jejak karbonnya. Jadi, apa aja sih 3 kekuatan super di balik Biotron? Anggap aja ini kayak tim impian di dalam tanah. Pertama ada Biochar, si arsiteknya. Dia ini kayak spons karbon raksasa sekaligus jadi rumah mewah buat para mikroba. Kedua, agen biologis. Ini pasukan pekerjanya. Mikroba-mikroba baik yang nggak berhenti ngolah nutrisi. Dan ketiga, pupuk organik cair. Ini bekal makan siangnya, sumber energi instan buat seluruh tim. Kombinasi ketiganya inilah yang bikin keajaiban terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Gimana sih cara kerja Biotron ini sampai bisa melawan gas rumah kaca? Yuk kita bedah satu persatu. Target pertama kita, karbon dioksida, si CO2. Gas yang paling sering jadi sorotan, dan Biotron punya cara yang sangat cerdas buat ngatasin dia. Kuncinya ada di Biochar. Bayangin deh, strukturnya itu kayak berangkas karbon yang super kuat. Saking kuatnya, mikroba aja nyerah buat ngurainya. Artinya apa? Karbon yang udah diserap tanaman dari udara gak balik lagi ke atmosfer. Karbonnya malah dikunci rapat-rapat di dalam tanah buat ratusan tahun ke depan. Nah, proses keren inilah yang namanya sekuestrasi karbon. Lanjut ke musuh kedua, metana. Jumlahnya mungkin nggak sebanyak CO2, tapi jangan salah, daya rusaknya jauh lebih parah. 30 kali lipat. Serius, ini gede banget. Satu molekul metana itu dampaknya setara dengan 30 molekul CO2. Angka ini nunjukin betapa gentingnya kita harus kendaliin emisi metana, terutama yang datang dari sawah-sawah kita yang pada dasarnya emang pabrik metana alami. Terus gimana cara Biotron menghentikannya? Caranya simple tapi brilian. Pori-pori di Biochar itu berfungsi kayak jutaan ventilasi super kecil yang bawa oksigen masuk ke tanah. Nah, bakteri penghasil metana ini alergi sama oksigen. Begitu ada oksigen, mereka langsung mati kutu. Gak bisa produksi metana lagi. Efektif banget kan? Dan sekarang kita hadapi the final boss, gas yang paling kuat dan paling berbahaya, dinitrogen oksida atau N2O, yang sumber utamanya dari pupuk kimia. Hah? 273 kali? Ini beneran nggak main-main, teman-teman. Angka ini kayak alarm kenceng banget yang ngingetin kita betapa boros dan berbahayanya penggunaan pupuk nitrogen selama ini. Disinilah Biotron berperan jadi manajer nutrisi yang super pintar. Biasanya, pupuk nitrogen itu gampang banget bocor kemana-mana terus berubah jadi gas N2O. Tapi Biochar di dalam Biotron ini bertindak kayak magnet super. Dia pegangin nitrogennya, nggak dibiarin kabur. Nitrogennya disimpan dan dikasih ke tanaman pelan-pelan pas butuh aja. Hasilnya, pupuk nggak boros dan emisi N2O anjlok drastis. Oke, urusan gas rumah kaca udah kita bahas. Tapi kehebatan Biotektron nggak berhenti di situ. Coba kita lihat dampaknya langsung ke tanah pertanian. Ini juga revolusioner banget. Lihat angka ini. Gila 250-600%. Ini bukan salah ketik loh. Artinya, Biotron bisa bikin tanah kita berubah jadi kayak spons raksasa. Tiap tetes air hujan atau air irigasi bisa disimpan, nggak langsung ngalir hilang gitu aja.
Buat ngadepin ancaman kekeringan, ini sih game changer banget. Manfaatnya nyambung langsung ke kantong petani. Karena nutrisi nggak gampang hilang, pemakaian pupuk kimia bisa ditekan. Mungkin di awal hematnya sekitar 15%, tapi seiring tanahnya makin sehat, penghematannya bisa sampai 60%. Duitnya kan bisa dipakai buat kebutuhan lain. Plus, ada bonus lagi nih. Biotron itu juga kayak agen detox buat tanah. Dia bisa mengikat racun-racun kayak sisa pestisida atau logam berat, jadi racun itu gak diserap sama tanaman dan gak masuk ke makanan kita. Jadi tanahnya nggak cuma lebih subur, tapi juga jadi lebih bersih dan sehat. Oke, teorinya keren banget. Tapi beneran ngaruh nggak sih di lapangan? Jangan-jangan cuma di atas kertas. Yuk kita lihat buktinya langsung dari Indonesia. Ini data langsung dari Dadahub di Kalimantan, di lahan rawa yang terkenal susah banget buat ditanami. Lihat deh, tanpa Biotron, panennya cuma mentok di 2,1 ton per hektar. Begitu pakai Biotron, boom, langsung loncat ke 3,7 ton per hektar. Ini bukan kenaikan biasa, ini lonjakan produktivitas yang luar biasa di kondisi yang sulit. Dan ini bukan klaim sepihak, bahkan pemerintah pun mengakui potensinya. Seperti kata Pak Deddy Nursyamsi, Biotron ini jadi solusi yang pas banget di saat harga pupuk lagi mahal-mahalnya dan subsidi dari pemerintah terbatas. Ini nunjukin kalau Biotron itu bukan cuma solusi lingkungan, tapi juga solusi strategis buat ekonomi petani. Jadi kalau kita tarik gambaran besarnya, apa artinya semua ini? Biotron ini lebih dari sekedar produk loh. Ini tuh kayak cetak biru yang nunjukin jalan ke masa depan pertanian yang lebih baik. Inilah gambaran besarnya. Pertama, ini soal ekonomi sirkular. Sampah pertanian yang tadinya gak berguna, sekarang diubah jadi produk super berharga. Kedua, ini memperkuat ketahanan pangan kita, jadi nggak terlalu bergantung sama pupuk impor. Dan yang paling penting, ini adalah inti dari pertanian regeneratif, sebuah sistem yang gak cuma ngeruk hasil bumi, tapi justru aktif menyembuhkan dan memulihkan tanah. Pada akhirnya, inovasi kayak Biotron ini ngasih kita harapan. Mungkin solusi buat masalah terbesar kita soal makanan dan iklim itu selama ini ada di bawah telapak kaki kita, di dalam tanah itu sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau tidak, tapi mau atau tidak kita memanfaatkannya secara masif. Sebuah pertanyaan buat kita pikirkan bareng-bareng.